Saya menganggap permintaan doa para uskup itu hanya main-main. Sesudah jadi uskup saya baru mengerti. Mereka itu minta doa sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini tugas maha suci, maha mulia. Tetapi pada saat yang sama adalah tugas maha berat. Saya harus menjadi orang pertama yang masuk kapel. Saya orang yang pertama harus pantang puasa masa prapaskah. Saya harus menjadi orang yang pertama untuk menjadi contoh dalam segala hal. Dan sekian lama saya pikir ini tugas yang sangat berat. Meskipun mungkin orang lihat kalau ada upacara, uskup duduk di depan, tetapi selesai upacara, dia pulang mikir bagaimana memberi semua perangkat kerja, semua pegawai keuskupan ini bisa makan, para pastornya bisa hidup layak, umat sekaliannya bisa digembalakan dengan baik. Itulah alasan mengapa selama ini saya pikir saya belum siap untuk hal yang begini, untuk tugas begini. Tetapi karena Tuhan berkehendak juga pada hari ini, karena itu saya minta Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon doa, selipkanlah doa, terutama umat Sanggau, agar saya sungguh dapat memberi contoh teladan, lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau ada jarum pepatah jangan disimpan di dalam hati, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kini mari kita dengarkan sambutan dari uskup baru kita, Monsinyur Valentinus Sayeng CP, dan kepada yang mulia Bapak Uskup Valentinus Sayeng CP disilahkan. Yang terkemuka Kardinal Ignatius Suharyo, yang mulia Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan semua korps diplomatiknya, yang mulia para Bapak Uskup yang telah berkenan hadir di sini, yang saya hormati para pastor provinsial, para suster provinsial, para pastor, biarawan biarawati, yang saya hormati para pejabat negara, mulai dari aparatur pemerintahan sipil, baik dari pusat atau yang mewakili pemerintahan provinsi, maupun para pejabat daerah, bupati, wakil bupati, dan segenap perangkat kerja daerahnya, para lembaga-lembaga negara, anggota DPR pusat, provinsi maupun daerah yang berkenan hadir, semua tokoh umat, tokoh masyarakat, dan tidak lupa juga para pejabat keamanan, baik TNI, Polri, maupun pejabat keamanan yang lain seperti Satpol PP dan dari Ormas, serta umat Katolik dan umat lain yang menghadiri acara ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena telah memilih hamba yang hina ini untuk mengemban jabatan ini. Terima kasih kepada Duta Besar Vatikan, Monsinyur Piero Popo, yang berkenan menjadi penhabis utama, Romo Kardinal Ignatius Suharyo, dan Monsinyur Julius yang berkenan sebagai penhabis pendamping pertama dan kedua, serta para uskup yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pemda Kabupaten Sanggau dan Pemda Kabupaten Sekadau yang telah mendukung secara total acara ini. Anda telah menunjukkan bahwa antara pemerintah dan gereja, meskipun kita masing-masing otonom, tetapi kita dapat bekerja sama. Ini sungguh sesuatu yang baik sebagai sebuah bangsa maupun juga sebagai umat beragama, karena kita menunjukkan bahwa antara agama dan gereja tidak ada pertentangan. Terima kasih kepada para panitia dan semua kelompok yang terlibat dalam persiapan acara ini. Kita tepuk tangan untuk mereka. Dilindungi oleh Uskup Julius sebagai Uskup Keuskupan Sanggau, lalu kemudian pembina Pak Bupati dengan Vikjen, serta dikomandani oleh Bupati Sanggau dan Sekadau, dikomandani oleh Wakil Bupati Sanggau. Panitia telah bekerja siang malam, ada yang meninggalkan anak istri, ada yang meninggalkan anak suami untuk bekerja di sini gratis. Terima kasih. Terima kasih kepada para donatur ketika saya masih menjadi frater.
ketika saya menjadi imam, ketika saya menjadi dosen sebagai anggota pasionis, para donatur banyak yang hadir. Terima kasih banyak. Ada yang tempat saya singgah menginap di Jakarta. Terima kasih banyak. Tuhan membalas kalian. Terima kasih banyak juga kepada para donatur. Selama upacara ini saya tidak bisa membalasnya. Tuhan akan membalas kalian semuanya. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang berkenan mempersembahkan saya untuk menjadi imam, juga kemudian mengiringi langkah saya sebagai seorang imam. Mereka rela, saya anak pertama. Lalu terima kasih juga yang tak terkira kepada siapa saja yang hadir di sini untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada petugas keamanan. Mereka telah bekerja keras menyisir segala sudut dari instansi terkait, baik militer maupun sipil, TNI, Polri, dan semua yang bertugas. Terima kasih, Tuhan membalas kebaikan kalian. Terima kasih kepada anggota KOR, para misdinar, mereka yang merangkai bunga, semua saja yang terlibat. Terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan. Mungkin ada yang terlupa, saya minta maaf. Tetapi saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Gras. Adakah beliau SPD? Dia mendesain logonya bersama teman-temannya di Jogja. Saya tukang komandonya. Beliau mendesain juga kartu tabisan saya dulu karena kami teman seangkatan. Mudah-mudahan umur panjang kami tahun depan 25 tahun sebagai imam. Romo Gras, terima kasih. Mungkin pesan atau kesan, saya sampai kemarin sore masih bertanya dengan Tuhan selama 5 bulan ini, karena pas tanggal 11 ini 5 bulan. Sampai kemarin saat insinya itu saya masih bertanya dengan Tuhan, kenapa saya yang dipilih jadi uskup? Masih bergulat, tak pernah punya mimpi, apalagi berambisi. Satu-satunya ambisi saya menjadi orang Dayak pertama yang menjadi profesor dalam bidang filsafat murni. Itu ambisi saya, bukan menjadi uskup, bukan. Saya sudah mapan sebagai dosen. Di sini ada Monsinyur Pit, Monsinyur Yanola, Monsinyur Yus dari STP yang tahu benar kiprah saya di dunia akademis dan penelitian. Saya ingin mengejar itu karena belum ada orang Dayak. Mungkin banyak yang bergelar PhD, tetapi belum ada satupun yang bergelar profesor dari segi filsafat murni. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain untuk itu. Kemarin saya menyerah dengan Tuhan seperti Daniel. Sekian lama saya berada di Malang tersembunyi. Juga dalam lingkup ordo kongregasi saya selalu mengundurkan diri setiap kali nama saya masuk dalam pemilihan, baik di lingkup provinsi maupun Asia Pasifik serta di lingkup dunia. Saya menolak jabatan apapun karena saya ingin fokus di dunia penelitian, di dunia kampus. Tetapi ternyata Tuhan memberi ini. Saya mau lari kemanapun Tuhan berada di sana. Saya hanya bisa berkata, inilah saya, utuslah saya. Saya mohon Bapak Ibu doa sebelum jadi uskup. Saya menganggap permintaan doa para uskup itu hanya main-main. Sesudah jadi uskup saya baru mengerti. Mereka itu berdoa, minta doa sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini tugas Maha Suci, Maha Mulia. Tetapi pada saat yang sama adalah tugas Maha Berat. Saya harus menjadi orang pertama yang masuk kapel. Saya orang yang pertama harus pantang puasa masa Prapaskah. Saya harus menjadi orang yang pertama untuk menjadi contoh dalam segala hal. Dan sekian lama saya pikir ini tugas yang sangat berat. Meskipun mungkin orang lihat kalau ada upacara uskup duduk di depan, tetapi selesai upacara dia pulang mikir bagaimana memberi semua perangkat kerja, semua pegawai keuskupan ini bisa makan, para pastornya bisa hidup layak, umat sekaliannya bisa digembalakan dengan baik. Itulah alasan mengapa selama ini saya pikir saya belum siap untuk hal yang begini, untuk tugas begini. Tetapi karena Tuhan berkehendak juga pada hari ini, karena itu saya minta Bapak Ibu saudara-saudari mohon doa, selipkanlah doa terutama umat Sanggau agar saya sungguh dapat memberi contoh teladan, lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau ada jarumku patah jangan disimpan di dalam hati, kalau ada kataku yang salah jangan disimpan di dalam hati. Terakhir untuk Uskup Emeritus Monsinyur Julius, terima kasih. Saya hanya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Vatikan. Beliau adalah misionaris besar. Beliau bukan hanya besar secara fisik, tetapi besar juga dalam hal karya di sini.
umat Sanggau bisa berada dalam keadaan seperti begini karena beliau telah bekerja keras. Karena itu tepuk tangan untuk beliau. Kita ada karena mereka telah bekerja keras, dan karena itulah dalam moto saya ingin memelihara semua saja yang sudah dibuat oleh para misionaris, dikerjakan oleh Monsinyur Julius, dan saya mengambil estafet ini. Semoga Tuhan memberkati niat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Demikian tadi kita mendengarkan saudara-saudara terkasih sambutan dari Uskup Baru Keuskupan Sanggau. Kita bersyukur dalam tabisan ini uskup ini turut hadir beberapa uskup dari Konferensi Wali Gereja Indonesia.